Pas rekaman ini dibuat, Elon Musk, si bos dari SpaceX dan Tesla, punya duit gede abis sekitar 180 miliar dolar atau sekitar 2,7 triliun. Mantul kan? Padahal dia bisa hidup mewah banget jika pensiun kerja. Oke, kita gali lebih dalam nih. Walau kamu jago hemat dan bisa nabung 50% dari gaji setahun dengan gaji ala orang Amerika biasa, sekitar 56 ribu dolar per tahun. Butuh waktu setengah abad lebih, 6,5 juta tahun lebih tepatnya, buat sampein level kekayaan kayak Elon. Tapi santai aja, gak usah minder deh. Gak semua orang bisa kaya raya kayak dia. Gimana kalau kita fokus ke 1 juta dolar aja dulu? Kira-kira lebih masuk akal kan? Nah, kalau kamu seorang insinyur biasa yang gaji per tahunnya 80 ribu dolar, kamu butuh waktu 16 tahun loh buat punya 1 juta dolar. Tapi itu belum termasuk biaya sewa, makan, dan hidup sehari-hari ya. Kalau kamu rajin nabung 10% dari penghasilan, ya butuh waktu 156 tahunan deh buat ngecapai 1 juta dolar. Wah, bisa dipikirin tuh. Guru rata-rata lebih parah lagi, 217 tahun. Dan kalau buat bartender, siap-siap aja duduk manis karena butuh waktu yang luar biasa, 625 tahun. Jadi, bagi orang kaya, kekayaan itu lebih tentang berapa lamanya mereka bertahan tanpa kerjaan. Misalnya besok tiba-tiba kehilangan pekerjaan, mereka tetap bisa hidup mewah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa masalah berkat tabungannya. Makanya, buku ini bakal ngasih kamu ilmu keuangan yang mungkin luput dari perhatianmu selama ini. Ini rahasia-rahasia keuangan yang diketahui sama keluarga-keluarga kaya dan mereka ngajarin ke anak cucunya. Sistem pendidikan dan ortu kadang-kadang lupa buat ngasih tahu kita hal-hal kayak gini. Makanya banyak orang stuck dalam lingkaran hiruk-pikuk kerja terus. Setelah nonton video ini, kamu bakal dapat pandangan luas tentang 95% konsep dan kutipan penting dari buku ini. Bakal ngubah cara pandangmu tentang kekayaan dan membimbingmu menuju kebebasan finansial. Jadi siap-siap deh buat mindahin pandanganmu tentang kekayaan. Ayo kita mulai ngobrol. Ada buku keren nih, judulnya Rich Dad Poor Dad. Isinya cerita tentang dua bapak yang beda banget. Satu dari mereka punya gelar dan ijazah yang bertebaran, sementara satunya cuma tamat SMA. Lucu deh, pas si Poor Dad udah gak ada, dia cuma ninggalin ijazah aja tanpa harta yang banyak. Tapi bapak yang satunya lagi, si Rich Dad, wah dia bakal dikenang sebagai orang terkaya di Hawaii. Dia ninggalin kerajaannya buat anak-anaknya. Nah, cerita ini ngejelasin perjalanan dua anak muda yang lagi berusaha pakai otak dan waktu mereka sebaik-baiknya buat cari kekayaan lewat investasi dan bisnis. Intinya sih cara pandangnya ya. Salah satu bapak selalu bilang gak ada duit buat itu. Dan beneran deh, dia gak pernah jadi kaya. Kayaknya ramalannya bener banget. Tapi bapak yang satunya lagi, si Rich Dad, walaupun pernah bangkrut dan gak punya duit, dia tetap bilang, aku orang kaya. Ini soal lihat sesuatu dari sudut pandang yang beda. Ngerti kan? Ini dia pelajaran pertama dari buku ini. Orang kaya gak kerja demi duit. Enggak, mereka jauh lebih pintar dari itu. Yang kerja demi duit itu orang miskin sama kelas menengah. Orang kaya, mereka punya duit yang kerja buat mereka. Mereka ngerti gimana cara bikin duit mereka tumbuh dan bekerja keras buat mereka. Jadi ayo kita terinspirasi dan belajar dari mereka. Gak tentang kerja mati-matian buat gajian, tapi tentang bikin duit kita kerja keras buat kita. Saatnya ubah gaya hidup. Oke, gini ceritanya. Ada si Robert Kiyosaki, penulis buku ini. Waktu dia masih kecil, baru berumur 9 tahun. Pas itu dia sama sahabat baiknya, si Mike. Mereka tanya sama ayah Mike yang dipanggil Rich Dad, cara cari duit. Nah, gak lama kemudian mereka berdua dikasih kesempatan kerja di perusahaan milik si Rich Dad. Tapi masalahnya, gaji si Robert cuma 10 sen seminggu. Seonggok kerecehan yang bener-bener gak cukup buat hidup. Setiap minggu dia bener-bener mikir buat resign aja. Mikir, lah ini gajian seuprit 10 sen seminggu buat apa sih? Tapi pas itu si Rich Dad ngasih mereka berdua pelajaran pertama soal uang. Dia bilang hidup itu penuh tantangan. Ada yang lemes, tapi ada juga yang berjuang. Kalau kita bisa belajar dari setiap tantangan dan tetap maju, hidup jadi lebih seru. Iya benar, memang banyak orang yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena merasa gajinya kurang memadai.
Tapi yang kaya, mereka melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan. Bayangkan, ini kayak main catur. Orang kaya selalu cari strategi baru untuk mencapai tujuannya. Sementara yang lain mungkin cuma asal gerak tanpa berpikir panjang. Bukan berarti orang kaya itu malas atau tidak bekerja keras. Justru sebaliknya, mereka kerja keras untuk mencari cara-cara kreatif dan cerdas supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dalam dunia penuh persaingan ini, kita harus pintar mengenali peluang dan terus mengembangkan diri. Nah, ini dia perangkap yang paling sering bikin orang terjebak, kayak paketan hemat. Maksudnya pekerjaan yang tampaknya menawarkan banyak fasilitas seperti asuransi, 3 minggu liburan, dan dana pensiun. Tapi perlu diingat, seringkali semua itu datang dengan imbalan gaji yang gak seberapa dan tanpa kesempatan besar untuk berkembang. Jadi, buat kita yang pengen lebih dari itu, kita harus pintar memilih langkah kita. Gak cukup hanya puas dengan paket hemat, tapi kita juga harus lihat ke depan, bagaimana kita bisa terus berkembang dan meraih impian kita. Kalau kita hanya terfokus pada paket hemat itu, kita bisa terperangkap dalam rutinitas yang membosankan dan gak memberikan kesempatan nyata untuk maju. Jadi, yuk kita ubah pandangan kita tentang gaji dan pekerjaan. Jangan cuma berhenti pada angka-angka, tapi lihat peluang dan potensi yang ada di sekitar kita. Kalau kita kerja keras, gak ada hal yang gak mungkin. Ingat, dunia ini luas dan selalu ada jalan untuk mencapai impian kita. Asalkan kita punya semangat dan kemauan yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berani ambil resiko dan berinovasi, karena itulah kunci menuju kesuksesan. Nah, hidup banyak orang dikuasai dua emosi, yaitu takut dan serakah. Begini nih ceritanya. Rasa takut kehabisan duit bikin kita ngotot kerja lebih keras. Terus pas gajian datang, kita jadi tergila-gila sama barang-barang baru, mobil baru, baju baru, semuanya. Kita pengen banyak barang, jadi kita kerja ekstra keras buat dapetin itu semua. Promosi datang, kebiasaan itu terus berulang, dan kita stuck di situ. Kita bangun, pergi kerja, pulang, bayar tagihan, pendapatan naik, pengeluaran juga naik, dan gitulah yang disebut rat race, lingkaran kejar-kejaran yang gak berakhir. Si Rich Dads pengen kasih pelajaran ke Robert dan Mike buat keluar dari lingkaran itu, di mana mereka kerja kayak kuda dari pagi sampai sore, dipaksa sama rasa takut dan serakah. Akhirnya, si Rich Dads berhenti gajiin mereka berdua. Si Robert takut kalau bilang ke ayahnya yang miskin kalau dia kerja tanpa digaji. Tapi sebenarnya, mereka berdua mulai kerja buat belajar. Si Rich Dads bantuin mereka mikir caranya biar dapat penghasilan sendiri. Intinya, cerita ini buat ngajarin kita gimana cara ubah cara pandang soal uang, kerja, dan hidup. Kita gak boleh jadi korban rasa takut dan serakah. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Ayo, kita cari cara buat bebas dari jeratan pikiran negatif itu. Nah, itu dia cerita tentang bagaimana pandangan orang kaya dan orang biasa terhadap gaji dan pekerjaan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk stay tune ya, karena di video selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi soal cara-cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kesuksesan. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.